Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Fathul Wahid Puri wa khususan Syekh Samsuddin Asmatrani wa khususan Syekh Abdul Rauf As-Singgili wa khususan Jam'il ulama wa masyaykhihim wa syadidihim wa khususan laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah karya Syekh Fathullah Al-Burhanpuri. Kitab ini menjadi pedoman bagi para salik, bagi ahli thariqah dalam memahami peta perjalanan alam rohani. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas mulai tentang wujud. Ada wujud wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Kemudian bagaimana posisi keduanya juga sudah dijelaskan. Bukan berarti keduanya menyatu, tapi sebagai proses madhar dan tajalli dari wujud yang hakiki dan wujud majazi. Kemudian musannif juga sudah menjelaskan tentang tiga martabat qadim, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Penjelasan tentang martabat qadim ini menurut saya di dalam teori martabat 7 ini dibahas secara detail sekali, sehingga kita bisa paham betul peta ya. Dalam martabat 7 ada apa ya, di martabat ahadiyat, terus bagaimana martabat wahdah, dan seperti apa martabat wahidiyat. Tiga martabat qadim ini sudah kita bahas secara tuntas dan secara detail perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Bagi kita para salik atau ahli thariq, pembahasan ilmu seperti ini secara teori penting ya, supaya tahu peta perjalanan. Nah, misalkan kayak kita mau
pergi umroh atau haji. Sebelum pergi haji dan umroh ada manasik, ada penjelasan teoritis yang disampaikan oleh para pembimbing. Kemudian ada praktek lapangan sebelum merasakan yang sesungguhnya. Maka dalam martabat 7 ini juga sama, diberikan uraian penjelasan secara teoritis, ya, setiap martabat dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Supaya apa? Suatu ketika nanti merasakan, dibukakan oleh Allah pintu kasaf, itu bisa merasakan, oh ini toh dulu yang dijelaskan dalam teori martabat 7. Gitu. Jadi sebagai sebuah ilmu teoritis ini penting. Kalau soal apakah merasakan atau tidak itu soal nanti, karena itu menjadi wilayah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dalam martabat yang berikutnya ini sudah membahas yang hudus, ya. Jadi 3 yang qadim sudah dibahas secara tuntas. Kemudian malam ini yang akan dibahas mulai martabat yang keempat, ya, 5, 6 dan 7. Jadi martabat yang pertama qadim, kemudian yang berikutnya ini hudus baru. Mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam, insan kamil. Itu. Kita mulai dari wal martabatur rabi'atu, dan bermula martabat yang keempat. Ya, jadi martabat yang keempat ini masuk wilayah martabat hudus. Ya, hudus itu baru. Itu martabatu alamil arwahi, yaitu martabat alam arwah. Wahia bermula martabat alam arwah ibaratun, itu ibarat anil asyai, dari beberapa hal. Asya itu sesuatu yang sifatnya material. Nah, material ini ada yang halus, ada yang kasar. Kalau yang halus masuk di wilayah metafisik, kalau yang kasar itu masuk di wilayah jasmani. Al-kauniyati, yang bersifat kauniyah, yaitu ciptaan makhluk. Al-mujarrodati, yang masih mujarrodah, masih utuh, masih murni. Al-basyitoti, yang basyitoh itu terhampar. Allati tadharu, yang nyata. Ala dawatiha, atas zatnya. Wa ala amsaliha, dan atas rupanya. Jadi definisi ini, ya, kalau kita pahami dari makna kata demi kata, itu ya kita sudah menemukan titik pemahaman. Jadi yang dimaksud dengan alam arwah yaitu sesuatu yang sifatnya baru, ya, baru, tapi dia masih murni dan bersifat halus, lembut. Gitu.
dan belum terpisah-pisah. Martabat yang keempat ini disebut martabat alam arwah. Jadi alam arwah itu adalah alam di mana ruh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa Sayyidur Ruh? Sayyidur Ruh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa kitab ya, di dalam Al-Futuhat ya juga ada Nabi menyampaikan, ana abul arwah, aku induk segala ruh. Jadi semua ruh itu menginduk kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ana abul arwah ini penjelasan hadis. Wa Adam abul basar, sedangkan Adam itu bapak segala manusia, yaitu fisik. Nah, kemudian kita perkuat dengan penjelasan di dalam Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, seluruh ruh anak cucu Adam termasuk ruh kita itu sudah dikhitab oleh Allah. Dikhitab itu ditanya, berhadapan ya, saat di alam arwah. Jadi di alam arwah ini sudah muncul ciptaan, tapi dia sifatnya halus, yaitu yang disebut dengan alam arwah, dan sebagai induknya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan semua ruh termasuk ruh kita itu sudah dikhitab, ditanya oleh Allah dengan firman Allah, alastu birabbikum gitu. Alastu, apakah aku birabbikum ya, itu Tuhanmu gitu. Apakah aku ini Tuhanmu? Itu pertanyaan firman Allah kepada seluruh ruh yang ada. Terus jawabannya apa? Qalu ya, qalu bentuknya jamak. Jamak ini berarti semua ruh menjawab. Bala syahidna. Bala ya, iya sendika dawuh. Njih Gusti. Syahidna, kami telah menyaksikan. Jadi di alam arwah ini semua ruh telah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ruh berarti di alam arwah ini sudah makrifah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap manusia itu harus pede, harus yakin ya, bahwa dulu ruh kita sudah makrifah. Tapi kenapa setelah lahir terus berproses perjalanan waktu ya, menjadi dewasa kok semakin gelap, nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti Allah. Nah, itu karena faktor hati kita ya dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ibarat dulu ketika di alam arwah kita sudah makrifah, kemudian dalam proses pembentukan diri kita, mulai dari sperma ya,
berproses menjadi nutfah, alaqah, mudghah, kemudian berproses wa nufikha fihi ruh ditiupkan yang ada di alam arwah pada janin, kemudian janin berproses sampai 9 bulan, setelah itu lahirlah kita, lahirlah bayi, ya. Posisi ketika bayi lahir semua dalam keadaan suci. Jadi artinya ruhnya sudah ma'rifah, kemudian jiwanya, hatinya dalam keadaan suci. Nah, kemudian masalahnya yang menganggap kita itu terhijab, tidak mengenal Allah, yaitu seiring perjalanan waktu kita hidup di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, ya. Kemudian karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, inilah yang menjadi penyebab gelap gulitanya hati kita. Maka ketika sudah memiliki titik kesadaran untuk kembali kepada Allah, nah inilah perjalanan seorang salik itu sedang dimulai. Sedang dimulai untuk resik-resik atau bersih-bersih lagi. Baju yang dulu sudah putih, ya, kemudian kotor karena dibuat mainan, terus setelah itu punya kesadaran, kemudian mau nyuci lagi. Nah, nyucinya dengan apa? Ya dengan zikir, dengan ilmu, dengan riyadhah mujahadah. Terus dibimbing oleh seorang guru yang mumpuni dalam keilmuan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, supaya kita tidak terpleset pada tipu daya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kembali ke penjelasan alam arwah. Jadi di alam arwah ini semua ruh sudah dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, para ulama muhakkikin itu membagi ruh itu ada beberapa tingkatan. Ada yang disebut induk ruh, itu namanya ruh idhofi. Ada ruh idhofi. Ada ruh rohmani. Ada ruh nurani. Itu. Ada ruh nabati, ada ruh hayawani, ada ruh hayati. Jadi ada beberapa klasifikasi tentang ruh. Nah, induknya itu adalah ruh idhofi. Ini menarik, ini bisa ditemukan pada kajian-kajian ulama-ulama hakikat. Itu. Berkaitan dengan alam arwah ini, saya akan menyampaikan tambahan penjelasan dari Syekh Muhyi Pamijahan supaya ada tambahan uraian dari ulama kita, ulama Nusantara. Kalau sebatas matan kalau dibaca, kalau tidak memiliki kedalaman pengalaman ilmu dan spiritual, itu kering. Karena kalau kita hanya membaca teks diterjemahin, itu sulit untuk menemukan maknanya. Ini maksudnya apa gitu. Tapi ketika kita memiliki banyak referensi, banyak sumber-sumber, akhirnya saling mendukung. Oh, dari teori matan yang ada di kitab Tuhfah Al-Mursalah, ternyata uraian-uraiannya secara detail ada di beberapa kitab, sehingga uraiannya itu lebih hidup, lebih kaya. Contoh, kalau saya hanya berdasarkan
teks matan tadi yang saya baca, ya sudah selesai. Nggak ada penambahan uraian dan yang bersumber dari rujukan-rujukan kitab lain yang memperkokoh, mendukung dari penjelasan di dalam kitab matan ini. Terkait dengan alam hudus, ya, ini saya ambil dari manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan, ya, sebagai pengayaan. Dan ini menarik, setiap ulama Nusantara yang menyebarkan martabat 7 itu pasti punya uraian, punya syarah, punya penjelasan. Nanti misalkan kalau kita mengkaji manuskrip di Solo, ya, di Jogja, itu pasti ada saran-saran baru yang terminologinya itu banyak, ya, berbasis pada istilah-istilah Jawa, terminologi Jawa itu. Padahal kalau kita lihat sumber aslinya itu adalah teks Arab. Berkaitan dengan alam hudus yang dibagi menjadi 4, ya, Syekh Muhyi Pamijahan terkait dengan penjelasan alam arwah, ya. Alam arwah ini disebut oleh Syekh Muhyi dengan istilah ruh rohmani, ya, jadi ruh rohmani. Jadi tadi ada ruh idhofi, juga digunakan sebagai induk dari segala ruh idhofi. Ini Syekh Muhyi menggunakan istilah ruh rohmani. Ruh rohmani ini oleh Syekh Muhyi disebut dengan istilah a'yan khorijian, ya, entitas yang sudah berwujud. Kalau a'yan sabitan itu entitas yang belum wujud. Tapi kalau a'yan khorijian itu entitas yang sudah wujud. Cuma wujudnya ini masih halus, masih metafisik. Karena ruh di alam ruh ini kan sangat super lembut. Gitu. Jadi sudah ada wujudnya. Buktinya apa? Buktinya dulu kita pernah di sana bareng-bareng. Gitu. Jadi sebelum kita sampai di dunia ini perjalanan kita kan cukup panjang sebenarnya. Sebelum kita transit di dunia itu kita sudah dulu ada di alam rahim ibu 9 bulan. Sebelumnya ada di alam arwah. Jadi ini semua sudah kita lalui. Nah, di dunia ini kemudian ada fisik. Ruh kita diwadain fisik, ya, yaitu yang unsurnya dari air, api, angin, tanah. Terus di dalam diri kita ini juga ada nafsu. Nah, ini nanti akan dibahas di alam misal. Nah, di alam arwah ini Syekh Muhyi, ya, menggunakan istilah ruh rohmani, kemudian disebut juga dengan a'yan khorijian, entitas yang sudah ada wujudnya sekalipun wujudnya dalam bentuk halus karena berupa ruh, tapi sudah ada entitas. Nah, kemudian Syekh Muhyi juga menjelaskan bahwa a'yan khorijian atau ruh rohmani ini wujud halus yang tak terbagi. Yang tak terbagi. Ya. Bagaimana dengan kaitannya perjalanan rohani seorang anak manusia? Ini menarik. Kalau berdasarkan hadis Nabi, ya, Nabi menyampaikan anak abul arwah. Berarti ketika di alam arwah itu sudah ada struktur rohani. Induknya, sayyidnya, abul arwahnya adalah Kanjeng Nabi.
Ya, kemudian di bawahnya ini adalah para ulama, para sahabat yang terpilih. Ya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali Karamah Wajhah. Karena dari dua sahabat ini melahirkan torekoh-torekoh yang akhirnya berkembang pesat di seluruh dunia, dan aliran torekoh ini yang konsisten di dalam mengkaji perjalanan menuju Allah. Maka dari torekoh ini lahirlah ulama-ulama atau sufi-sufi besar, ya, seperti Syekh Zainal Abidin, ya, kemudian Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, ya. Itu semua memiliki kedudukan dan martabat rohani. Maka posisi kedudukan mereka, ya, ada yang sebagai kutub, gaus, ya, ini menunjukkan kedudukan mereka sangat istimewa, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita mengikuti sebuah torekoh, sebutlah Naqsabandiyah Kholidiyah. Itu kalau saat sekarang ini kita bisa berbaiat dengan seorang guru atau mursyid yang memiliki sanad mutasil. Guru yang hidup pada zaman sekarang itu punya guru sebelumnya, punya guru sebelumnya, ya, sampai kalau di Nusantara itu sumbernya dari Sulaiman Zuhdi, ya, berarti ada di Mekah sana. Kemudian mengerucut ke atas lagi sampailah Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Terus ke atasnya lagi sampailah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Perjalanan para salik, para ahli torik, ya, mereka menginduk pada komunitas torekoh masing-masing. Ya, misalkan yang ikut torekoh Naqsabandiyah Kholidiyah ini, maka ruhaniyahnya juga di bawah bimbingan seorang mursyid yang berada di torekoh ini. Nanti ke atasnya yang mengikuti tadi silsilah yang terkait itu. Maka pada saat di alam arwah kita bersama atau menginduk ruh siapa, itu ketika saat di alam atsam di dunia itu nanti dengan sendirinya akan berproses ketemu dengan komunitas, ya, rohani kita. Apakah kita ikut Satariyah, apakah ikut Qadiriyah, atau Qadiriyah Naqsabandiyah, atau Naqsabandiyah Kholidiyah, atau Samaniyah, ya, atau Kholwatiyah, ya, kalau di Nusantara itu sumber Kholwatiyah ada dua, Kholwatiyah Syekh Somad Al-Palembani dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, itu melalui jaringan-jaringan inilah, ya, akhirnya kita bisa dipertemukan, kemudian berproses menjadi seorang salik, meniti karir, memperbaiki diri, memperbaiki batiniyah dengan zikir istiqomah, kemudian sampai akhirnya memperoleh tahapan pencerahan, akhirnya bisa merasakan pengalaman-pengalaman spiritual. Kalau ketika seseorang bisa merasakan pengalaman spiritual, itu harus didasari dengan
pengetahuan ilmu yang sangat komplit. Sebab di alam spiritual, di alam metafisik ini banyak sekali godaan-godaan. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi membagi hijab bagi para salik itu ada dua. Ada nuroni, ada zulmani. Hijab nuroni ini hijab yang terjadi di wilayah spiritual, di wilayah rohani. Bentuknya apa? Yaitu godaan-godaan yang tujuannya untuk memalingkan kita dari menuju Allah. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya misalkan kalau kita nggak punya seorang pembimbing rohani ini yang memiliki akses di wilayah rohani, itu akan mudah ya dijadikan sasaran oleh seperti iblis, jin, ya, itu akan mudah menipu kita. Contoh misalkan ada orang mimpi di wilayah rohani, terus ketemu ya sebenarnya jin gitu. Dia mengaku ya sebagai siapa gitu. Kemudian orang ini terpesona gitu. Terus ketika terpesona, misalkan kalau kamu percaya sama saya, ini padahal jin gitu. Oh, kamu akan memiliki banyak karomah gitu. Mau dibuktikan gitu. Coba kamu tunjuk barang itu, kamu pengen apa gitu misalkan. Dan dibuktikan ternyata benar. Nah, mulai terpesona lagi gitu. Padahal ini jin yang berusaha menipu perjalanan seorang salik. Nah, kemudian dia semakin terpesona dengan tipu daya jin ini. Wah, gua sudah makrifah ya, saya sudah sakti ya, saya sudah keluar karomahnya ya. Gitu. Ini semakin terhijab, apalagi sampai muncul ujub takabur, semakin gelap lagi. Ini kalau seorang salik tidak memahami peta-peta godaan seperti ini mudah tertipu. Ya, padahal ini tadi permainan jin. Jin yang saya siap menjadi khodam ente, ya. Ente mau apa? Nah, gitu. Nah, kemudian keluarlah yang aneh-aneh, yang khariqul adah misalkan. Nah, karena ini dianggap khariqul adah, muridnya terpesona. Ini benar-benar wali bener guru saya gitu kan. Ini itu hebat bener itu. Bisa misalkan kun ya, tiba-tiba ada sekepok duit 1 juta, 10 juta misalkan. Ya kalau benar-benar bisa, ya kenapa enggak digunakan yang bermanfaat untuk murid-murid yang lain. Misalkan ada murid datang, kun 10 juta, kan lumayan bisa menyelesaikan masalah murid-muridnya. Tapi terkadang di sini ada motif-motif lain. Gitu. Dan ini banyak sekali pola-pola seperti ini yang ujung-ujungnya nanti murid yang jadi korban. Ya, ini berdasarkan data di lapangan itu seringkali terjadi kasus seperti itu. Nah, apakah itu nyata atau hanya sekedar khayalan? Ya, tipu daya iblis itu nyata. Bagi siapa? Bagi orang satu yang tidak memiliki ya mursyid yang kamil mukamil secara rohani, sehingga tidak bisa membackup muridnya ketika di alam rohani digoda oleh tadi jin, iblis dan lain-lainnya. Sehingga murid ini terseret mengikuti arus mereka. Dan lebih parah lagi tadi, ya bisa ujub, bisa takabur tadi. Dan itu akan menjadi semakin gelap gulita. Karena merasa sakti gitu kan, merasa hebat, tambah sombong lagi.
Siapa yang berani sama saya, gitu kan? Ini kalau sudah sayanya keluar, itu ciri-ciri bukan orang yang min ahlillah, bukan orang yang memiliki karakter orang yang menuju Allah. Karena orang yang menuju Allah itu semakin tinggi makomnya semakin malu. Justru ketika misalkan muncul keanehan-keanehan kayak karomah itu semakin malu kepada Allah. Ya Allah, ini bukan tujuanku. Aku tidak mencari ini. Tapi bagi orang yang terpesona dengan kesaktian-kesaktian tadi, dia bangga, ujub. Nih gua wali nih, gitu kan. Buktinya ini, gua punya karomah. Padahal ini permainan, ya bisa, yaitu ditipu oleh jin, ya. Kemudian ada juga permainan seperti model sulap dan model magic yang lainnya. Dan itu terbukti ya dari beberapa kasus yang diteliti oleh MUI itu rata-rata modusnya seperti itu. Jadi bukan wali sesungguhnya, hanya tadi ada permainan trik itu. Kalau wali yang sesungguhnya itu malu kepada Allah. Semakin keluar yang aneh-aneh itu semakin malu. Ya. Maka godaan-godaan di alam rohani ini sudah dicontohkan di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau kurang apanya? Ya, toh digambarkan dalam manaqib beliau digoda oleh sebuah cahaya yang mengaku sebagai Allah. Coba kalau kita digoda seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, wah langsung panik, wah saya sudah ma'rifah ini gitu kan. Udah ketemu cahaya, kemudian cahaya membentuk kalimat Allah gitu kan. Waduh, saya sudah wali ini gitu kan. Terus cahaya itu menyampaikan, hai Abdul Qadir, qad abahtu lakal muharramat. Kamu sekarang sudah aku bebaskan melakukan yang aku haramkan. Itu. Ini kalau yang digoda masih anak muda, wah itu langsung imajinasi berkembang kemana-mana itu. Wah dapat fasilitas luar biasa ini, gitu kan? Boleh melakukan yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini kalau tertipu benar, ya sudah dia terhenti perjalanannya menuju Allah. Nah, tapi alhamdulillah Syekh Abdul Qadir Jailani terjaga oleh Allah karena memiliki pemahaman syariat yang kokoh, memiliki pemahaman soal Islamic Studies, ya istilah bahasa akademik, kajian-kajian keislaman secara kokoh. Sehingga ketika ada perintah seperti itu kok bertentangan dengan Al-Quran, Syekh Abdul Qadir Jailani memilih berpegang pada Al-Quran. Ternyata benar itu adalah tipu daya iblis. Jadi tidak membayangkan kalau orang sekarang digoda seperti Syekh Abdul Qadir Jailani pasti sudah jelalatan panik. Wah, gua sudah ma'rifah ini. Nah, akhirnya apa? Diikutin. Ya, dia kan tadi kan saya sudah boleh melakukan yang haram-haram, akhirnya demonstrasi, minum-minuman gitu kan. Terus main perempuan dan lain sebagainya. Pokoknya yang menurut dia itu nyocokin nafsunya. Nah, kalau ditegur, ente belum makomnya gitu. Ini belum makomnya ente gitu. Terus murid yang menyaksikan yang tidak memiliki basic syariah yang kokoh, wah itu kekhususan guru saya. Beliau diberikan fasilitas boleh melakukan yang diharamkan. Nah ini sudah salah kaprah. Gitu. Jadi hijab nurani ini sering menipu para salih. Maka kalau tidak kokoh background basicnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, itu mudah tertipu di sana. Ya, itu. Jadi orang-orang yang istiqomah di dalam zikir, riyadhah, ya, kalau batinnya sudah jernih pasti ada potensi, pasti ada anugerah
kita bisa merasakan mimpi-mimpi rohani, ya, termasuk bisa masuk ke wilayah rohani, itu real, gitu. Itu real dan itu nyata. Tapi harus diingat di situ banyak godaan, banyak jebakan. Maka harus tetap berpegang pada ilmu. Termasuk kemungkinan untuk bisa diberikan anugerah, ya. Ini namanya minnah. Misalkan melihat surga itu juga bisa, melihat neraka juga bisa. Ada yang istimewa, misalkan diperjumpakan dengan Kanjeng Nabi juga bisa. Gitu. Artinya kalau kita sampai diberikan anugerah berjumpa Nabi, itu berarti ya secara rohani yaitu sudah melampaui, ya sudah sampai kepada alam arwah, dan ini istimewa. Namun demikian, ya, adab dan akhlak seorang salik ketika mendapatkan anugerah mimpi-mimpi itu, dia akan sekuat tenaga untuk ditutupi, tidak untuk diungkap di publik, apalagi dideklarasikan, apalagi kemudian ya digunakan sebagai salah satu strategi marketing. Karena di hikam sudah diingatkan, kalau seorang salik mendapatkan mimpi rohani, la yang bagi lisalik alla yu'abiru waridatahu illa dibasyiratin. Jadi kalau seorang salik merasakan, mengalami mimpi-mimpi rohani, waridat, memperoleh waridat, itu la yang bagi alla yu'abiru, enggak boleh untuk diungkapkan. Gitu. Diungkapkan, dipublis itu nggak boleh, karena itu pasti akan menodai kebersihan hati, yaitu ujub, takabur, gitu. Apalagi tadi, ente nggak tahu siapa saya, gitu kan. Nah, itu. Ya, boleh untuk diucapkan, disampaikan, illa di basiroh, kecuali kepada orang yang memiliki basiroh. Siapa? Kalau kita murid, ya tanya dengan guru kita. Misalkan ingin memastikan tahqiq, ya yai atau guru atau abah, saya semalam mimpi begini. Seorang guru akan bijak, akan melihat gerak-gerik batin seorang murid. Kalau seandainya misalkan dijelasin yang sebenarnya murid ini GR, ya pasti akan dialihkan ke yang lain. Itu mimpi biasa gitu. Supaya apa? Supaya tidak ujub takabur. Sebab kalau misalkan wah kamu luar biasa, wah kamu termasuk, wah gitu kan, wah itu semakin murid semakin ya gede hidungnya, lupa diri, lama-lama ngaku wali juga dia itu. Ya ini pernik-pernik di dunia spiritual itu, lembutnya seperti itu. Maka ya kita bisa belajar dari banyak kasus, ya. Seperti dulu ada Musodik, beliau ya seorang pensiunan otodidak belajar ihya, kemudian beliau mempraktekkan kholwat, ya, di Gunung Sindur 40 hari. Setelah selesai kholwat, kemudian tadi ada bisikan-bisikan bahwa Musodik diangkat sebagai nabi dan rasul. Itu. Musodik karena nggak punya background ilmu, ya, dengan bisikan rohani tadi, dan juga pasti ada hidden interest, kepentingan yang tersembunyi, gitu. Akhirnya keluar ketika dia proses kholwatan tadi, keluarlah kamu diangkat sebagai nabi tanpa cross check, tanpa misalkan ngikuti nasihat hikam. Kalau nasihat hikam kan kalau mimpi kayak gitu tanyakan
kepada guru, kepada orang yang lebih ngerti, kepada orang yang sudah memiliki pengalaman rohani, ini ditahqiqkan benar atau tidak. Kalau yang paham, oh itu tipu daya setan, iblis, jangan ikutin, nggak benar itu. Ini kalau dia mau konsultasi. Tapi karena dia hawa nafsunya juga arahnya ke sana, wah kalau saya jadi nabi, wah luar biasa ini, punya komando nih, ya, megang umat banyak ini. Gitu. Akhirnya deklarasi, ya, syahadatnya mengakui Musaddiq sebagai utusan Allah, sebagai nabi Allah, sebagai Al-Masih. Itu kenapa seperti itu? Karena tadi pertama dia tidak punya mursyid pembimbing, ya, man laisa lahu syekhun fasyekhuhu syaiton. Jadi orang yang tidak punya syekh dalam pengertian mursyid kamil mukamil, syekh mursyid kamil mukamil itu syekh yang bisa, yang memiliki akses wilayah lahiriah dan wilayah rohani, gitu loh. Nah dia nggak punya syekh, ya fasyekhuhu syaiton, maka dia akan menjadi sasaran empuk iblis dan setan tadi. Setelah deklarasi sebagai seorang nabi, tentu ini menimbulkan kontroversi, bermasalah. Secara pandangan hukum Islam, ya, kenabian pintu nubuah sudah ditutup, sudah tidak ada ngaku nabi lagi. Ini sudah menyalahi dari ajaran Islam. Akhirnya diproses oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian diproses oleh kepolisian, dan akhirnya mondok di penjara. Habis itu nggak kapok lagi, bikin lagi gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini tentu harus menjadi kewaspadaan. Ya, maka kalau nyari guru, mursyid, ya, ikuti petunjuk dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni. Bagaimana kriteria seseorang yang layak diangkat sebagai seorang mursyid atau pembimbing. Jangan asal mencari, apalagi orang yang tidak memiliki basic keilmuan, orang yang tidak memiliki kemampuan memahami dalam hukum-hukum Islam. Karena itu sebagai basicnya. Kalau itu sudah ngaco, ya pasti yang lainnya juga akan ngaco. Gitu. Ya. Jadi ini menarik, ya. Jadi jangan sampai kita mudah tertipu. Hijab nurani ini selalu menggoda para salik. Maka para salik yang tergoda di wilayah ruhani tadi, ya, ketemu jinnya, kemudian udah saya mau deh jadi khodammu, kamu minta apa deh, saya turutin gitu. Akhirnya aneh-aneh, kemudian praktek perdukunan gitu. Akhirnya apa? Perjalanan menuju Allah terhenti karena dia sudah belok milih, ya, cukup puas dengan khodam jin. Itu. Kalau seorang yang disebut pejalan hakiki, ya tujuannya tidak ada lain wusul ilallah. Ya, wusul ilallah ini tujuan harga mati bagi seorang salik yang lurus. Jadi tidak tertipu dengan warna-warni godaan dan tipu daya alam rohani itu. Nah, ini menarik ini kalau kita bahas. Maka banyak sekali, ya, kasus-kasus di Indonesia itu. Ya, karena faktor tadi, nggak punya bimbingan, nggak punya basic ilmu, masuk ke wilayah rohani, kemudian mengembangkan imajinasi, terus di belakangnya diikuti orang, dan dia sedikit punya tadi khodam yang bisa memainkan seolah-olah itu sebagai karomah gitu. Akhirnya muridnya juga keblinger, ya, gurunya juga sudah salah arah itu. Maka berhati-hatilah, ya, dalam masalah ini karena sangat lembut gitu.
Kemudian selanjutnya ya kita bahas berikutnya. Jadi martabat yang keempat itu disebut dengan martabat alam arwah ya. Penjelasannya sudah detail. Kemudian wal martabatul khamisah, martabat yang kelima, martabatu alam misal. Namanya istilahnya alam misal. Waya bermula martabat alam misal ibaratun itu ibarat anil asya dari segala sesuatu. Jadi asya itu berarti sesuatu al kauniyati yang bersifat kauniyah, alam. Ya. Al murakkabah yang tersusun, al latifah yang lembut. Allati la taqbalu at-tazza yang tidak menerima dibagi-bagi, wala tab'id dan di paru-paru ya. Kemudian walal har dan juga tidak bisa dipecah, wal iltiyam dan juga tidak bisa dipisah. Nah, martabat alam arwah ini dengan kata lain ini yang disebut dengan martabat metafisik ya, metafisik. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya yaitu proses perjalanan hidup kita ya. Ini supaya kita gampang memahami. Coba kita pikir ya, dari sulalatin mintin, saripati tanah ya, kemudian sperma bertemu dengan sel telur ya wanita, kemudian berproses menjadi zigot, zigot berproses menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Ini kan kalau dilihat zatnya itu kan ya enggak menarik gitu ya, bahkan sesuatu yang semua orang ya jijik gitu. Lah zat ini nah, oleh teori Syekh Ibnu Arabi kalau dilacak unsurnya zatnya itu enggak lepas dari 4. Air, api, angin, tanah. Itu unsur yang ada di dalam itu. Air, api, angin, tanah. Tapi ini berproses di wilayah alam metafisik. Kemudian proses ini berjalan ya, dari tadi proses alaqah, daging menggumpal, kemudian mudghah darah menggumpal, mudghah daging menggumpal, kemudian wanufikya fi ruh ditiupkan, terus setelah itu 9 bulan baru proses dari alam misal yaitu di alam rahim seorang ibu, kemudian keluar ya, lahirlah seorang bayi, ini masuk ke wilayah alam atsam, alam fisik itu. Jadi awalnya dia dalam wilayah metafisik, tapi fisiknya ini menarik ya, fisik yang dia bisa hidup di wilayah metafisik yaitu di alam rahim. Kemudian berproses ya masuk ke wilayah fisik yaitu alam atsam. Jadi ini luar biasa teknologi Allah ya. Ya, bagaimana dari ruh entitas tadi kemudian dikasih istilahnya penutup gitu ya. Dikasih baju yaitu berupa pakaian fisik ini. Kemudian baju fisik ini dibuat, didesain oleh Allah dengan desain yang cukup indah. Dan Allah juga yang punya otoritas membuat desain wajah seseorang itu seperti apa, itu otoritas Allah. Jadi nggak bisa kita order minta, itu nggak bisa. Karena wa yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah yang akan mendesain, menggambar ya rupa wajah hamba ya fil arham di alam rahim kaifa
Ya, terserah bagaimana Allah berkehendak. Lahirlah kita, lahirlah umat sedunia ini. Jadi kalau kita melihat prosesnya, subhanallah betul. Jadi kalau dipahami dari sisi hakikat, ya dahsyat, ya berawal dari sesuatu yang hina, air yang zatnya itu dari 4 air, angin, api, tanah. Kemudian dari 4 unsur ini ternyata ketika sudah lahir di dunia akan membentuk karakter setiap hamba. Kalau orang yang dominan zatnya itu api, ya itu pasti orangnya temperamental, emosional gitu. Pokoknya dia memiliki temperamen tinggi. Maka kalau dia berguru dengan seorang mursyid, mursyidnya tahu, oh kamu itu adonan apimu terlalu tinggi, kamu rianduhnya ini. Jadi untuk menundukkan supaya potensi api itu bisa diredam, nah itu tentu ada teknik rianduhnya. Terus ada yang anginnya dominan. Angin dominan itu orangnya nggak bisa diem, nggak bisa istiqomah, duduk manis itu nggak bisa, pengennya melayang. Nah, ini terbawa oleh suasana kejiwaan. Dinasihati kayak apa orang yang tipenya kayak begini susah, pengennya disemuter kayak angin gitu. Nah, kalau dia mau berguru dengan seorang mursyid yang kamil mukamil, guru kira-kira riandoh saya itu apa supaya nafsu saya ini bisa tunduk, bisa, itu pasti seorang guru ya bisa membaca karakter nafsu murid dan tahu juga riandoh yang pas buat murid yang karakternya didominasi oleh angin tadi. Ada juga yang modelnya dominan di tanah. Ya, di tanah itu ya karakternya itu dia namanya tanah itu kan nyegoro istilahnya. Ya dibuat dilempar kotoran, ya diterima saja. Nah, setelah itu dia berproses melahirkan tumbuh-tumbuhan, akhirnya menjadi mangga yang manis, ya kan? Jambu yang manis gitu. Kan ada orang yang karakternya ngalahan gitu. Dihapusi yang ngalah gitu. Ya, dihapusi berkali-kali ya senyum aja dia. Gitu, enggak ada ya karena kebak-bawa gitu. Terus dan enggak ada dendam gitu. Besok ngapusi lagi ya. Diterima aja. Nah, karakter yang seperti tanah ini artinya berarti kejiwaannya itu sudah mulai mapan. Nah, yang amarah dan lawamah itu adalah angin dan api tadi. Nah, inilah yang perlu diriyadoi. Kalau ini enggak diriyadoi, ya, dia akan selalu mengungkung diri kita. Sehingga ini menjadi hijab kita. Dan ini yang menjadi hijab yang menyebabkan ya kita tidak mampu untuk sampai usul kepada ilallah. Maka disinilah kita akhirnya paham, oh dari unsur air, api, angin, tanah ternyata itu memiliki pengaruh pada kejiwaan seseorang. Antara murid satu dengan yang lain pasti beda-beda karakternya. Begitu juga antara anak satu dan yang lain pasti beda-beda. Ya, seorang bapak yang bijak, seorang guru yang bijak itu pasti ada teknik untuk menghadapi murid-murid yang seperti itulah. Berkaitan dengan ilmu thariqah, ya, berkaitan dengan hawa nafsu, itu seorang guru tahu kamu riandohnya yang pasnya ini, kamu kan dominannya itu api, ya harus bagaimana api ini bisa meredam. Maka
riaduhnya ada yang puasa Senin Kemis, ada yang Daud, ada yang ngerawat. Yang ngerawat itu hanya makan daun-daunan. Atau enggak makan ikan asin, ikan laut, atau enggak makan daging. Karena makanan-makanan ini yang menjadi pemicu munculnya nafsu-nafsu amaroh tadi. Atau nafsu yang dikenal dengan nafsu bahimiyah atau nafsu sabuiyah. Gitu. Jadi menarik kalau seorang salik sudah paham peta ini, oh problem saya itu di sini toh. Melihat, oh kira-kira saya ini dominannya apa ya. Nah itulah yang perlu diriandohi secara istiqomah ya. Setiap orang ikut torekoh itu pasti dikasih ijazah zikir, dan zikir itu diistiqomahkan. Ibarat itu senjata. Kalau kita dikasih senjata nggak pernah dipakai, ya pasti seperti pisau. Kalau nggak pernah dipakai, ya pasti akan berkarat. Begitu juga amalan yang diberikan oleh guru kita nggak pernah diamalin, ya pasti hati kita akan redup cahayanya, lambat laun menjadi gelap gulita. Kemudian ditambah riaduh mujahadah untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi itu sudah paten ya. Di dunia tasawuf thariqat atau di mursyid manapun, ya tugas seorang salikin ya istiqomah, zikir, riaduh, mujahadah. Kenapa? Ya tantangannya, akar persoalannya itu ada di dalam diri. Nah, kecuali nanti kalau dia sudah bisa menundukkan hawa nafsu, disitulah dia akan mendapatkan keindahan pengalaman-pengalaman rohani atau memperoleh asror ilahiyah. Sebab menurut Syekh Ibnu Arabi, seorang murid itu akan memperoleh limpahan asror ilahiyah manakala ibarat gelas itu sudah bersih. Jadi dicuci sudah bersih, sudah tidak ada noda-noda dosa, tidak ada noda-noda hijab. Kalau gelasnya bersih, maka apapun yang ada di dalam gelas akan kelihatan. Begitu juga jiwa dan hati kita. Ketika bersih, siap untuk menerima faidul ilahi, limpahan cahaya-cahaya ketuhanan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan anugerah oleh Allah ya, diberikan minah oleh Allah, diberikan warid oleh Allah, dan diberikan anugerah istiqomah di dalam mengamalkan wirid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk usul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini dulu. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.